Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan nomor induk mahasiswa 4444190022. Yang saya hormati Bapak Tubagus Bahtiar Rusbana, STPM SI PHD, selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Vega Yosepa Pamela, STMSI, selaku dosen pembimbing 2. Juga yang saya hormati Ibu Winda Nurtiana, STPMSI, selaku penelaah. Baik teman-teman semuanya dan Ibu Bapak, izinkan saya untuk mempresentasikan seminar usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Ekstrak Bunga Kecombrang, Etlingera elatiorjack, dan Suhu Penyimpanan Terhadap Pendugaan Umur Simpan Saus Tomat atau Lycoppersicum esculentum Mill. Baik, ini terdapat beberapa konten yang akan kita bahas. Yang pertama ada bab 1 yang meliputi latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, dan batasan masalah. Kemudian pada bab 2 kita akan membahas mengenai tinjauan pustaka serta penelitian terdahulu, dan pada bab 3 kita akan membahas mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, alat dan bahan yang akan saya gunakan, kemudian rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai pada analisis prosedur. Baik, masuk pada bab 1 yaitu latar belakang. Tomat. Tomat atau Lycoperdicum esculentum Mill merupakan tanaman semusim yang banyak dijumpai hampir di seluruh kawasan Indonesia. Bahkan Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2021 menampilkan sebuah data bahwasanya rata-rata Indonesia memproduksi buah tomat sebesar 11.167.400 kuintal. Nah, buah tomat ini memiliki banyak sekali kandungan yang bermanfaat bagi kita. Di antaranya adalah terdapat likopen, vitamin A, serta vitamin C yang berperan sebagai antioksidan juga antibakteri. Tapi selain daripada itu, buah tomat juga memiliki kandungan air yang sangat tinggi sehingga buah tomat ini tergolong pada produk segar dengan memiliki umur simpan yang rendah. Catur BH et al. Tahun 2018 menyatakan bahwa umur simpan buah tomat pada suhu ruang hanya dapat bertahan sampai 3-4 hari saja. Namun jika disimpan pada suhu refrigerator ternyata bisa bertahan 1-2 minggu. Namun selain daripada dengan meletakkan buah tomat pada suhu penyimpanan yang baik, kita juga bisa memperpanjang umur simpan buah tomat ini dengan cara mengolahnya menjadi sebuah produk. Salah satunya adalah saus tomat. Saus tomat adalah bahan pangan pendamping yang biasanya kita dampingkan dengan mie, bakso, gorengan, ataupun makanan sejenis lain. Saus tomat ini memiliki bentuk semi solid yang berdasarkan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2017, saus tomat ini memiliki umur simpan 6 bulan loh teman-teman. Cukup panjang ya, karena memang ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah pH yang rendah, kemudian proses pemanasan, juga penambahan natrium benzoat sebagai pengawet kimia yang pada proses produksinya. Sedangkan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2013, penambahan natrium benzoat ini dibatasi, yaitu 1 gram per kilogram berat bahan pangan. Kenapa demikian? Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anindaka tahun 2010 menunjukkan bahwa pemberian bahan pengawet natrium benzoat pada tikus atau mencit putih sebesar 1000 mg itu memberikan pengaruh yang sangat buruk, yaitu terjadinya degenerasi pada sel-sel hati. Baik, oleh karenanya kita perlu membatasi penggunaan natrium benzoat pada pangan, sehingga alternatif lain dibutuhkan nih untuk menggantikan natrium benzoat atau pengawet kimia, yaitu dengan cara menggunakan pengawet alami. Yang berpotensi sebagai pengawet alami adalah tumbuhan yang memiliki senyawa antimikroba. Salah satunya adalah bunga kecombrang atau Etlingera elatiorjack. Bunga kecombrang ini banyak dijumpai juga di kawasan Banten, sehingga harusnya dimanfaatkan dengan baik. Namun berdasarkan realitanya bunga kecombrang ini masih tergolong bunga atau tanaman yang dimanfaatkan secara tidak signifikan atau tidak begitu banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Padahal kandungan antimikroba di dalamnya sangat tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rifda N 2018 mengenai pengaruh dari penambahan bunga kecombrang terhadap umur simpan tahu, ternyata buah kecombrang ini dapat mempertahankan umur simpan tahu dengan memperpanjangnya selama 2 hari. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Nur Laili N tahun 2020 tentang umur simpan ikan nila. Jadi ikan nila ini diberikan ekstrak buah kecombrang untuk mempertahankan kesegarannya. Ternyata buah kecombrang ini dapat mempertahankan jumlah protein yang ada di dalam ikan, sehingga kadar airnya dapat menurun. Kemudian kesegaran dari ikan itu dapat terjaga. Tapi teman-teman, selain dari ekstrak buah kecombrang, faktor lain yang dapat mempengaruhi umur simpan adalah suhu penyimpanan. Nah,
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Raden HBS tahun 2018, ternyata semakin tinggi suhu penyimpanan terhadap saus tomat itu memberikan pengaruh terhadap umur simpannya, maka umur simpannya itu akan semakin rendah pula. Kemudian, adapun metode yang dapat digunakan untuk mengukur umur simpan pada saus tomat ini adalah metode ASLT atau Accelerated Shelf Life Testing, dengan prinsip menggunakan 3 suhu yang ekstrim untuk mempercepat penurunan mutu pada saus tomat. Metode ASLT ini juga pernah digunakan oleh RMIS tahun 2007, bahwasanya metode ini cukup efektif untuk digunakan sebagai dasar untuk penelitian umur simpan saus tomat. Karena hasil yang diperoleh oleh RMIS 2007 ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang digunakan menggunakan sistem visual. Sehingga perlu dilakukan sebuah penelitian mengenai pengaruh dari ekstrak buah kecombrang, juga suhu penyimpanan terhadap pendugaan umur simpan saus tomat. Baik, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah ekstrak buah kecombrang memiliki pengaruh terhadap karakteristik fisik, yaitu viskositas, karakteristik kimia, kadar air, vitamin C, dan pH, juga karakteristik mikrobiologi, yaitu ALT dan kapal khamir, selama penyimpanan saus tomat. Kemudian yang kedua adalah, apakah suhu penyimpanan memiliki pengaruh terhadap karakteristik fisik, yaitu viskositas, karakteristik kimia, yaitu kadar air, vitamin C, serta pH, dan mikrobiologi yang meliputi ALT dan kapal khamir pada saus tomat selama penyimpanan. Dan yang ketiga, apakah terhadap pengaruh interaksi antara ekstrak buah kecombrang dan suhu penyimpanan terhadap karakteristik fisik, kimia, dan mikrobiologi saus tomat selama penyimpanan. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekstrak kecombrang terhadap karakteristik fisik, kimia, dan mikrobiologi saus tomat selama masa penyimpanan. Lalu yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dari suhu penyimpanan terhadap karakteristik fisik, kimia, dan mikrobiologi pada saus tomat selama masa penyimpanan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh terhadap karakteristik fisik, kimia, dan mikrobiologi selama penyimpanan saus tomat. Lalu di sini ada hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah terdapat pengaruh ekstrak kecombrang terhadap karakteristik fisik, kimia, dan mikrobiologi selama penyimpanan pada saus tomat. Yang kedua, terdapat pengaruh suhu penyimpanan terhadap karakteristik fisik, kimia, dan mikrobiologi saus tomat selama penyimpanan. Dan yang ketiga adalah terdapat interaksi antara pengaruh ekstrak buah kecombrang dan suhu penyimpanan terhadap karakteristik fisik, kimia, dan mikrobiologi saus tomat selama penyimpanan. Lalu di sini ada batasan penelitian. Batasan penelitian ini ada 3. Yang pertama, penelitian ini memiliki 2 perlakuan, yaitu ekstrak buah kecombrang dan suhu penyimpanan. Lalu yang kedua adalah penelitian ini mengamati analisis fisik mencakup viskositas, analisis kimia mencakup pengukuran pH, kadar air, dan kadar vitamin C, serta analisis mikrobiologi yang mencakup analisis angka lempeng total atau ALT dan total kapal khamir atau TKK. Dan yang ketiga adalah penelitian ini menggunakan metode ASLT untuk mengukur pendugaan umur simpan produk. Lalu selanjutnya di sini kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai penelitian terdahulu. Di sini saya menyajikan beberapa peneliti-peneliti yang akan saya jadikan acuan untuk penelitian yang akan saya laksanakan nantinya. Yang pertama adalah penelitian mengenai keefektivitasan penggunaan metode ASLT dalam menduga umur simpan, yaitu oleh RMIS et al. Tahun 2007. Bahwa pasta tomat memiliki umur simpan 87 minggu pada suhu 7 derajat Celcius, kemudian 54 minggu pada suhu 15 derajat Celcius, dan 31 minggu pada suhu 25 derajat Celcius, serta 24 minggu pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian RMIS et al. Tahun 2007 mendapatkan kesimpulan bahwa metode ASLT ini efektif digunakan karena hasil yang diperoleh tidak jauh berbeda dengan analisis umur simpan yang dilakukan secara visual. Kemudian selanjutnya ada penelitian Raden HBS et al. Tahun 2018, di mana Raden HBS ini menggunakan suhu yaitu 27 derajat Celcius, 37 derajat Celcius, dan 47 derajat Celcius. Dengan hasil bahwa semakin tinggi suhu yang digunakan, maka semakin menurun umur simpan dari produk saus ini. Kemudian penelitian mengenai penggunaan ekstrak bunga kecombrang sebagai antimikroba atau sebagai pengawet yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Yang pertama oleh Nauvalin et al. Tahun 2010 yang mendapatkan hasil bahwa ekstrak bunga kecombrang memiliki pengaruh terhadap ikan nila dengan konsentrasi 3%, mampu menurunkan kadar air 1% berat basah. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili et al. Tahun 2022 bahwa persentase penghambatan protein selama 3 dan 6 jam dengan ekstrak buah kecombrang berturut-turut adalah 9% dan 17%.
Kemudian penelitian Al-Nadia YH tahun 2021 bahwasanya aktivitas fraksi polar memberikan antibakteri terbaik pada konsentrasi 30% terhadap bakteri S. aureus dan E. coli dengan diameter daya hambat adalah 18,50 mm dan 14,9 mm. Selanjutnya adalah penelitian Erni Lasari et al. Tahun 2021 bahwasanya aktivitas antibakteri pada E. coli yakni 8,4 mm dengan konsentrasi 2%, kemudian dengan konsentrasi 1,5% memberikan daya hambat 7,8 mm dan 1% dengan daya hambat 2,5 mm. Selanjutnya untuk bakteri S. aureus sebesar 2,4 mm dengan konsentrasi 2%, dengan konsentrasi 1,5% mendapatkan daya hambat 1,9 mm dan 0,7 mm dengan konsentrasi 1%. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan di sini adalah penelitian yang bersifat eksperimental. Adapun pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan pada bulan Mei hingga bulan Juli tahun 2023 bertempat di Laboratorium Teknologi Pangan, mencakup Laboratorium Analisis Pangan, Laboratorium Mikrobiologi dan Keamanan Pangan, Laboratorium Pengolahan dan Rekayasa Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun alat serta bahan yang saya gunakan bisa dilihat sendiri ya oleh teman-teman semuanya di layar. Kemudian untuk rancangan atau rancangan analisis yang saya gunakan adalah rancangan acak kelompok faktorial atau RAKF dengan 2 faktor perlakuan. Faktor perlakuan yang pertama adalah pemberian ekstrak bunga kecombrang yang dilambangkan dengan K, kemudian yang kedua adalah suhu penyimpanan yang dilambangkan dengan F. Dari kedua faktor perlakuan itu memiliki taraf masing-masing 3. Untuk faktor pertama yang dilambangkan dengan K atau ekstrak kecombrang memiliki 3 taraf, K1, K2, K3, yaitu secara berturut-turut adalah 10%, 20%, dan 30%. Kemudian untuk faktor yang kedua itu suhu penyimpanan memiliki 3 taraf pula, yang pertama adalah 27 derajat Celcius, kemudian 37 derajat Celcius, dan 47 derajat Celcius. Nah, bisa kita lihat bersama dari kedua faktor tersebut, maka terdapat tabel dari rak atau rancangan yang saya gunakan. Kemudian di sini ada layout atau daerah atau dana percobaan. Blok 1, blok 2, dan blok 3, atau ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan 3. Kemudian untuk model rancangan, matriks rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut ya, dapat dilihat. Jadi melalui matriks rancangan ini dapat dibuat sebuah tabel atau tabel ANOVA, yang mana melalui sebuah persamaan ANOVA tersebut kita mendapatkan dua hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis itu ditolak ketika memang dari faktor-faktor yang saya gunakan tadi, dari dua faktor tersebut tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap subjek yang saya amati atau terhadap umur si saus tomat, maka hipotesis ditolak. Dan yang kedua adalah hipotesis diterima ketika memang dari kedua faktor tersebut ternyata memiliki pengaruh terhadap subjek yang saya amati atau terhadap umur si saus tomat. Maka ketika hipotesis itu diterima akan dilakukan uji lanjutan atau dengan menggunakan uji DIMRT pada taraf 5%. Selanjutnya itu pelaksanaan penelitian. Yang pertama adalah pembuatan ekstrak bunga kecombrang yang mengacu pada penelitian Wandestri et al. Tahun 2016. Pertama adalah bunga kecombrang yang sudah tersedia dicuci dengan menggunakan air yang mengalir, lalu ditiriskan dan dilakukan pengecilan ukuran dengan memotongnya 1 kali 1 cm. Kemudian dilakukan penimbangan dan penghalusan dengan menggunakan blender, lalu dilakukan maserasi selama 24 jam pada suhu ruang dengan penambahan asam sitrat 3% dan aquades 50%. Selanjutnya adalah proses penyaringan dengan menggunakan vakum filtrat dan proses pemekatan dengan menggunakan rotary evaporator. Selanjutnya adalah pembuatan saus tomat yang mengacu pada Agustin dan Ismiati tahun 2016 yang dimodifikasi. Yang pertama adalah buah tomat yang sudah tersedia dicuci dengan menggunakan air yang mengalir, kemudian dilakukan proses blanching dengan cara perebusan,
menggunakan suhu yang hampir mendidih yaitu 80-90 derajat Celcius dilaksanakan atau dilakukan selama 3 menit atau sampai buah tomat itu terpisah dari kulit-kulitnya. Selanjutnya adalah proses pengupasan di mana buah tomat dipisahkan dengan kulitnya lalu dipotong dadu, kemudian dihancurkan dengan menggunakan blender selama 10 menit. Selanjutnya adalah proses penyaringan dan jadilah bubur tomat. Kemudian bubur tomat ini kita masak pada suhu 70-80 derajat Celcius selama kurang lebih 45 menit. Nah, pada proses pemasakannya ini diberikan bahan tambahan seperti gula, kemudian cuka. Secara lengkapnya bahan tambahan ini telah tersedia pada tabel yang sudah saya gunakan ya, ada di makalah yang tadi saya sudah bagikan kepada teman-teman. Bisa dilihat bersama. Kemudian setelah proses pemasakan itu selesai berlangsung, maka dilakukan pencampuran ekstrak lotus combrang sesuai dengan perlakuan, yaitu 10%, 20%, dan 30%. Kemudian dilakukan pengadukan, lalu pengemasan dengan menggunakan botol atau dengan menggunakan jar. Selanjutnya adalah proses pasteurisasi yang berlangsung selama 15 menit dengan menggunakan suhu 80 derajat Celcius. Kemudian saus tomat yang sudah jadi itu disimpan dengan suhu perlakuan ya, 27 derajat Celcius, 37 derajat Celcius, dan 47 derajat Celcius. Baik, selanjutnya yaitu analisis prosedur. Analisis prosedur yang pertama adalah analisis secara fisik, yaitu viskositas, mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Jacob tahun 1958. Lalu analisis kadar air yang mengacu pada AOC tahun 2005. Kemudian analisis terhadap kadar vitamin C yang mengacu pada AOC tahun 1995. Kemudian pengukuran pH yang mengacu pada Sudarmaji 1984. Kemudian penelitian mengenai angka lempeng total yang mengacu pada beberapa peneliti. Yang pertama ada Thea Resti tahun 2015. Thea Resti tahun 2015, kemudian Rahmawati tahun 2015, dan Rismana tahun 2015, serta untuk perhitungannya sendiri saya mengacu pada SNI tahun 2006. Selanjutnya adalah analisis angka kapal kamir yang mengacu pada beberapa penelitian pula, yaitu pada Tersati tahun 2015, kemudian pada Febrina tahun 2013, juga untuk perhitungannya mengacu pada SNI tahun 2006. Dan yang terakhir adalah analisis ASLT atau Accelerated Shelf Life Testing yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Raden Habes tahun 2015. Ya, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.